meja atau di ruangan kelas. Terus ya, atau cek lagi pakaiannya, mas kalau masih ada yang belum masukkan baju atau yang masih belum rapi, dirapikan dulu. Udah rapi. Baik, kalau udah rapi berarti anak semua udah siap untuk memulai pelajaran. Siap, Pak. Baik, sebelum itu Bapak ingin ambil absen dulu. Sahira, Hadir, Pak. Dika, Hadir, Pak. hadir. Oh, alhamdulillah ada semua ya. Jadi kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Baik, agar kita lebih semangat, Bapak ingin kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa ya, Pak? Hafal, oke. Kita mulai dari 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tangguh padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Jadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diharapkan anak-anak semua semangat untuk memulai kelas kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak apresiasi untuk anak semua yang sudah datang dalam kelas kita dalam mata pelajaran PPKN. Jadi ketika kita nanti mendapatkan ilmu-ilmu yang Bapak transfer dengan anak semua, itu Bapak harapkan bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa kita bagikan kepada teman-teman yang belum mengetahui mengenai mata pelajaran kita dan mengenai materi kita yang bakal kita bahas sama-sama. Baik, kita pada pagi ini bakal membahas mengenai KD 3 dari 1, dan kita bakal menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentasi dan saling berketerhubungan antara aspek ideal, instrumentasi, dan praksis sila-sila Pancasila. Jadi kita bakal membahas mengenai kasus pelanggaran HAM. Apa tadi kasus? Pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM. Baik, kita pada minggu lalu itu sudah membahas mengenai hak asasi manusia. Apa ada anak-anak semua yang masih mengingat apa itu hak asasi manusia? Apa itu Hamyo? Saya, Pak. Silakan saya. HAM itu hak yang dimiliki sejak kita lahir, Pak. Ya, hak asasi manusia adalah hak yang kita miliki yang sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa pada kita. Jadi HAM ini sudah kita miliki sejak kita lahir, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Jadi kita sudah memiliki HAM.
Ada lagi yang tahu mengenai hak asasi manusia? Baik, kalau rasa udah tahu semua yang hak asasi manusia. Jadi tujuan kita pada pagi hari ini membahas mengenai kasus pelanggaran HAM agar anak-anak semua, anak bapak bisa tahu apa sih itu kasus pelanggaran HAM, bagaimana untuk mencegah terjadi kasus pelanggaran HAM, dan untuk agar anak-anak semua bisa memahami dan menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan di Indonesia dan di dunia. Jadi kita sangat penting untuk membahas mengenai kasus pelanggaran HAM. Berbicara mengenai kasus pelanggaran HAM, apa yang dipikirkan oleh anak-anak semua mengenai kasus pelanggaran HAM? Apa yang dipikirkan? Pak, Ya silakan. seperti kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan. Ya benar. Kasus pembunuhan termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Kenapa? Karena kita mencabut, membunuh, kita menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan orang lain itu memiliki hak untuk hidup, benar, hak untuk hidup. Jadi kita menghilangkan nyawa orang lain, berarti kita membunuh orang lain, itu kan? Berarti kita bisa dipenjara. Jadi jangan sampai kita membunuh antar sesama, itu sangat dilarang, baik dilarang oleh hukum dan dilarang oleh agama kita masing-masing. Gitu. Jadi kasus pelanggaran ini adalah kasus pelanggaran HAM adalah bentuk pelanggaran yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Apabila nanti kita melanggar kasus pelanggaran ini, bakal ada sanksi dan denda. Sanksi seperti sanksi penjara, denda uang gitu. Sebenarnya dia ada pembunuhan, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Kalau kita pembunuhan berencana, itu bisa dipidana mati dan penjara seumur hidup. Jadi sebenarnya kasus pelanggaran HAM ini sangat banyak. Untuk ini terbagi menjadi dua. Nah, kasus pelanggaran HAM ini terbagi menjadi dua. Pertama ada kasus pelanggaran HAM berat, dan yang kedua ada kasus HAM ringan. Gitu. Ada tahu mengenai kasus pelanggaran HAM berat? Ayo, apa ayo? Pak, Nah, silakan. tidak ya Pak? Ya, benar. Contoh dari kasus HAM berat itu ya contoh Indonesia bagus Nanda Fira. Ada lagi yang tahu mengenai apa itu kasus pelanggaran HAM berat? Ayo, udah tahu? Jadi kasus pelanggaran HAM berat ini adalah kasus pelanggaran HAM yang bisa menghilangkan banyak nyawa orang lain. Jadi kasus HAM berat ini tidak hanya membunuh, ya tidak membunuh satu orang saja, tapi merugikan bahkan bisa membunuh banyak orang. Betul tadi yang dikatakan oleh Nak Saira, genosida itu membunuh banyak orang, pembantaian. Itu termasuk dalam kasus HAM berat. Jadi kasus HAM berat ini berbeda dengan kasus HAM ringan. Apa itu kasus HAM ringan? Ada yang tahu? Ayo. Kayak pembunuhan tadi itu HAM ringan Pak. Ya, kalau kita membunuh HAM ringan, itu juga bisa mengancam nyawa orang lain. Gitu. Kenapa? Kalau kita membunuh berarti kita membunuh orang lain, gitu kan? Berarti kehilangan nyawa. Itu maksud dalam kasus pelanggaran HAM. Jadi walaupun HAM ringan, berarti jangan sampai kita boleh melaksanakan kasus ini. Walaupun HAM ringan itu kita melanggar HAM orang lain, hak asasi orang lain gitu. Jadi kita sebagai warga negara, sebagai siswa di sekolah, kita dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh pemerintah, hak asasi manusia kita. Kalau hak asasi HAM kita dilanggar, itu kita bisa dibantu oleh negara karena kita
Dan orang yang melaksanakan atau yang melanggar HAM itu bakal dihukum dari hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu. Baik, kayaknya ini masih berusaha gitu. Bapak ada permainan, ada games. Ini gamenya menghitung kayak 1, 2, 3. Tunggu dulu, 1, 2, 3 coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita ubah duanya menjadi tepuk tangan. Kayak 1, 3, 1, 3. Coba dari 3 dulu. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Nah, pada kita kan, kita bikin yang lebih sulit lagi. 1, 2, 3. 1, 3. Coba. Coba dari tengah, saya 3. 1, 1, 1. Asal dan sampai tunjuk siapa yang nanti milih aku, siapa yang nanti bilang satunya. Ya, Pak. Panjang berjalan. 1. Udah ketemu dengan yang salah dalam kita. Kita harus sepakat apa hukuman yang salah dari games kita. Jawab pertanyaan, Pak. Jawab pertanyaan. Bagaimana Anda? Allah, Pak. Boleh, Pak, boleh. Boleh. Berarti setuju untuk jawab pertanyaan. Oke, Pak. Tadi kita sudah mengulas mengenai HAM berat dan HAM ringan. Ya, Pak. Dari Dika dulu. Coba jelaskan lagi mengenai HAM berat apa. HAM berat itu seperti apa? Contohnya? Apa tadi contohnya? Tadi ada genosida contohnya. Oh, ya. Tapi selain juga terjadi contoh selain genosida. Apa itu? Contoh lain selain genosida, perbudakan itu. Tadi kan Apa sih, Pak? Nggak tahu deh materi. nah, nggak tahu kan, makanya nanti tadi Ingma apa yang Bapak jelaskan. Coba dari saudara Ica. Dika kayak gitu ya, mana? Ica, tadi kamu udah kalah dalam permainan kita. Jelasin mengenai HAM ringan. Mengambil barang lain. Mengambil barang lain boleh. Apa lagi? Ya. Nggak tahu ada Pak. Bapak cuma itu aja. Kalau definisinya apa? Benar yang HAM ringan tadi. Nggak tahu ada kan Anda menjelaskan tadi dong. Udah, makanya nyimaknya nanda. Baik. Jadi Bapak ingin ini HAM berat dengan HAM ringan dikerjakan di rumah dengan definisinya dan contohnya. Dengan cara kita nanti. Baik, kita ada pertanyaan nggak dari materi kita mengenai kasus penolakan yang dulu HAM berat dengan HAM ringan? Enggak ada ya? Kalau nggak ada kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, kita masuk ke materi kasus pelanggaran HAM di sekolah. Di sekolah, kasus HAM. Oke, apa contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah? Seperti bullying, Pak. Bullying, benar. Kalau kita bully orang lain, nanti mereka ada gangguan psikis atau tidak ingin sekolah lagi, kan itu gak baik. Jadi kasus pelanggaran itu masuk dalam bullying termasuk dalam kasus pelanggaran HAM. Apalagi selain bullying yang termasuk dalam kasus pelanggaran HAM? Apalagi ayo? Banyak loh di sekolah. Kita kayak mengambil barang lain termasuk kasus pelanggaran HAM juga. Kayak kita mengambil pena. Ada sering nggak ya pena hilang? Sering, Pak. Sering. Itu jangan mencuri ya. Itu masalah kasus pelanggaran HAM juga, karena kita seharusnya pena itu punya teman kita ambil. Dia nggak punya pena. Itu maling, Pak. Iya, sama aja. Iya, dia ngambil pena orang lain. Jadi mulai sekarang, ya, jadi mulai sekarang jangan mengambil pena Orang orang lain. lain. Beneran ya? Iya, Pak. Apa lagi kasus pelanggaran HAM di sekolah? Kayak misalnya ini, Pak. Dia beli gorengan 5. Dia makan 5 dari 2, Pak. Berdua.
Iya. Kan dia ngambil hak orang lain, Pak. Benar, benar sekali Ananda. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Jangan sampai gitu karena kita makan 5, bayar 2. Kan kasihan kan yang ini tokonya kan? Iya, Pak. Gitu. Contoh di sekolah kayak guru ada yang mukul anak-anak semua, ada yang kena nakal tidak mukul menerjang itu masalah kasus pelanggaran HAM. Jangan sampai kita tuh nakal. Jangan sampai kita membuat guru kita sampai hati, apalagi sampai masuk belajar. Karena ilmu yang kita dapatkan di sekolah itu berasal dari guru. Gitu. Jadi apalagi harus pengalaman di sekolah. Banyak loh. Nggak tahu lagi, Pak. Lagi. Jadi banyak kasus HAM di sekolah. Jadi kita sebagai murid di sekolah itu harus mencegah kasus HAM di sekolah. Kita jangan mengambil orang lain, jangan melakukan bullying kepada teman-teman kita. Walaupun nanti ada yang teman-teman kita gak suka dengan dia misalnya, kita gak apa-apa sih, tapi jangan sampai berantem, jangan sampai berkelahi deh. Walaupun kita gak suka dengan orang lain, gitu. Baik, setelah kasus pengalaman sekolah, kita membahas kasus HAM di lingkungan keluarga. Di sini ada yang pernah merasa nggak enak di rumah misalnya, saya dijubit ayah atau gimana, ada pernah kayak gitu gak? Enggak, Pak. Gak pernah? Enggak. Atau ada ibunya kayak sapu gitu ada? Kalau nggak sholat, Pak, baru dipukul. Kayak soal dipukul. Iya, Pak. Itu salah siapa? Salah diri sendiri. Walaupun anak sapu baiknya jangan dipukul. Karena kalau dipukul nanti cedera kan pada tulang itu kan nggak bagus. Jadi kalau misalnya anak-anak semua ada yang dipukul oleh orang tua, ada yang mungkin dipukul, disubit, pakai sapu itu dipukul juga. Itu termasuk dalam kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Jadi kalau misalnya dipukul, boleh tuh kita bilang ke ibu, bilang ke bapak, jangan memukul saya gitu. Walaupun saya salah, saya anak lo bu, Pak, gitu. Jangan saya memukul. Kenapa? Karena itu masuk kasus HAM di lingkungan keluarga. Kasihan bahkan kita masih kecil kan, masih kecil lo udah besar. Menuju, Pak. Menuju dewasa. Tapi masih anak-anak, Pak. Anak di bawah umur, Pak. Anak orang tua kami, Pak. Ya benar. Jadi walaupun sekarang masih SMA, terutama kan anak lagi loh, udah remaja. Jadi udah tahu mengenai mana yang baik, mana yang salah. Contoh tadi kita nggak sholat itu salah apa benar? Salah. Jadi kita jangan melakukan hal itu lagi. Iya, Pak. Jadi kasus HAM itu adalah kasus HAM yang dilakukan oleh baik itu oleh orang tua, oleh saudara, pokoknya di lingkungan keluarga. Jadi sebagai anak dari orang tua kita juga harus menghargai, menghormati kedua orang tua kita. Gitu deh. Ditanyakan dari kasus HAM di keluarga? Sudah ya. Baik, terakhir kita mengenai kasus HAM di Indonesia. Ini Bapak ingin anak-anak semua berkelompok untuk membahas mengenai kasus HAM di Indonesia. Jadi jelaskan apa itu kasus HAM di Indonesia, jelaskan contoh kasus HAM di Indonesia. Silakan anak-anak Bapak, saya referensi dari buku atau kalau udah paham contoh-contoh kasus HAM di Indonesia, silakan dibuat di buku artian masing-masing. Silakan dikerjakan anak-anak. Paham kan? Ada yang ingin tanyakan? Ini tugas kelompok? Tidak, Pak. Baik, Bapak kasih waktu 15 menit. 10 menit dari definisi, 5 menit dari contoh. Waktu 3
tidak kan? Oke baik, ini udah 15 menit. Saatnya Bapak ingin salah satu dari anak-anak yang menjelaskan mengenai kasus HAM di Indonesia. Ada yang mau silakan? Pak, Silakan Dika. duduk atau berdiri Pak? Duduk. Ya. Baik. Setiap manusia di bumi ini memiliki hak asasi manusianya tersendiri, yaitu memiliki kedudukan, pengakuan di mata hukum, dan ada kewajiban yang harus dijalankan setiap-setiapnya. Kalau contoh kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, yang pertama itu ada kasus 13 aktivis menghilang pada kasus Trisakti Pak. Lalu yang kedua terbunuhnya Munir Said Khalid, yang itu diduga dia menangani kasus Marsina yang tewas pada tahun 1994. Selanjutnya tragedi Wamena yang berdarah, di mana di sini beberapa siswa menunjukkan solidaritasnya untuk melawan ujaran berbau rasis. Namun pada masa itu kejadiannya semakin lucu dan menimbulkan kericuhan semakin parah. Selanjutnya kasus penembakan misterius pada tahun 1982. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai kasus pelanggaran HAM. Baik, tepuk tangan dulu untuk Dika dan kita semua. Baik, benar apa yang sudah dijelaskan oleh Dika dan teman-teman mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Contohnya tragedi Semalapan, ketika mahasiswa dan masyarakat itu menginginkan keadilan dalam tragedi Semalapan. Itu udah banyak korban, baik itu korban dari mahasiswa, bahkan korban dari pihak polisi dan AB ketika waktu itu. Gitu. Jadi kita udah bahas mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja materi yang kita sampaikan pada hari ini? Ayo. Ada yang bisa dong? Silakan, Sarah. Jadi kita itu tidak boleh melakukan suatu tindakan pelanggaran HAM karena nanti merugikan. Karena itu adalah hak yang kita punya sejak dari lahir yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap HAM. Baik, benar sekali. Jadi itu dari kesimpulan kita mengenai kasus pelanggaran HAM, gitu. Ada yang bertanya mengenai materi yang sudah kita sampaikan? Kita belajar sama-sama juga. Ada yang bertanya? Atau udah paham semua? Udah paham semua? Kalau nggak nanya nanti bapak boleh nanya. Pilih mana bapak nanya, apa teman-teman ada atau anak yang bertanya? Sudah Pak. Udah paham? Sudah Pak. Silakan Deza. Baiklah, perkenalkan nama saya Zeka Putri. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara mengatasi kasus pelanggaran HAM di Indonesia agar tidak terjadi lagi? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk mengatasi kasus HAM di Indonesia, yang pertama kita harus ada kesadaran pada diri masing-masing, pada diri masing-masing masyarakat Indonesia bahwa HAM di Indonesia itu jangan sampai kita melanggar hak asasi manusia. Karena kita harus memahami bahwa setiap orang, setiap individu sebagai masyarakat itu memiliki hak asasi manusia yang sudah kita miliki sejak lahir sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita sebagai negara hukum. Jadi kalau misalnya kita melihat ada kasus pelanggaran HAM, kita melapor kepada pihak yang berwajib. Contoh misalnya di tetangga kita misalnya itu ada yang dianiaya. Misal ada teman tetangga dia dianiaya oleh keluarganya, kita bisa melapor, baik itu melapor ke PRT atau ke pihak pusat itu boleh, ya dia berwenang gitu. Jadi kita bisa kok mencegah agar HAM ini tidak terlalu melebar kemana-mana. Jadi kalau kita melihat adanya pelanggaran HAM,
kita melapor ke pihak berwenang, gitu. Gitu. Jadi kita harus ada langkah pada diri kita sendiri. Lalu kita bisa mencegahnya dengan melapor apabila ada kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Pak. Sudah paham? Paham, Pak. Jadi Bapak ingin ada perwakilan dari kelas kita yang ingin tangan apa sih perubahan yang bisa kita ubah setelah kita mengetahui mengenai pelanggaran HAM. Banyaknya pelanggaran HAM di Indonesia, banyak kasus-kasus, kita sudah memahami mengenai itu. Apa sih perubahan yang bisa kita ubah setelah belajar mengenai kasus pelanggaran HAM? Pak, Selain Mika, bahwa kita selama ini hidup di dunia ini berdampingan, tidak ada yang hidup sendiri masing-masing, karena kita saling membutuhkan, seperti simbol yang di negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi kita harus menghargai orang lain, baru kita bisa menghargai diri sendiri. ya benar. Betul dong kita semua. Ya itu, jadi kita harus ada perubahan. Kita harus berubah dari yang awalnya mungkin belum baik jadi lebih baik, dan udah baik menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi ya begitulah mengenai materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan membahas mengenai dasar-dasar Pancasila, mengenai Pancasila, sejarah Pancasila. Jadi Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak Bapak, cari contoh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ditulis ya, contoh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi alhamdulillah pada pagi hari kita sudah selesai belajar. Sebelum itu kita berdoa kembali. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum